Shalom, saudari-saudara terkasih. Berikut ini saya akan membacakan homili untuk Hari Raya Natal Misa Fajar tahun C tahun 2021 yang telah disiapkan oleh Bapak Uskup Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, untuk merayakan Hari Raya Natal, gereja menyediakan 3 rumusan untuk perayaan Ekaristi. 1 untuk malam Natal, 2 untuk fajar, 3 untuk siang atau sore. Pagi hari ini kita mengikuti perayaan Natal Fajar. Dan dalam Misa Kudus ini kita akan mendengarkan Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Sangat menarik bahwa kabar gembira tentang kelahiran Yesus Penebus pertama-tama ditujukan kepada gembala-gembala sebagai orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Dan agar kita dapat merayakan Natal dengan sukacita sejati, marilah kita nanti merenungkan pesan Injil Lukas kepada kita. Saudari-saudara seiman dalam Kristus Yesus, dalam teks singkat dan sederhana, Lukas menyampaikan 3 ciri khas pribadi Yesus yang dilahirkan sebagai penyelamat atau penebus. Pertama, Yesus datang untuk menebus umat manusia yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kedua, di dalam kitab suci, Yesus disebut sebagai Ia yang diurapi. Artinya, kodratnya sebagai manusia diurapi dengan minyak ilahi sebagai imam, nabi, dan raja. Ketiga, kepada Yesus sebagai raja diserahkan segenap kuasa di dunia maupun di surga. Dalam perayaan Ekaristi di malam Natal, Lukas mewartakan tanda kelahiran Yesus kepada gembala-gembala. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ternyata tanda yang sangat sederhana dan sangat rendah nilainya itu merupakan suatu tanda kebesaran dan keagungan Yesus sebagai penebus. Ternyata apa yang lemah menjadi tanda kekuatan dan kuasa. Yang rendah dan miskin ternyata menjadi tanda kekayaan luar biasa. Kalau kita mau berpikir sebagai orang yang sungguh percaya kepada Allah, kita harus juga bersedia menggunakan ukuran penilaian yang berbeda dari ukuran manusia. Artinya, bukan hanya berpikir menurut perhitungan melulu demi kepentingan manusiawi belaka. Peristiwa di Bethlehem itu adalah fakta nyata, namun merupakan misteri sekaligus. Saudari-saudara kekasih Allah, peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem justru menampilkan keagungan dan kemuliaan Allah. Apa yang bagi kita manusia tidak mungkin, yaitu untuk menyelamatkan diri sendiri, ternyata dapat dilaksanakan oleh Allah yang sungguh tak terbatas belas kasih-Nya. Kesediaan Allah menjadi manusia telah memulihkan kembali hubungan antara surga dan dunia, antara Allah dan manusia yang semula terpisah. Hilangnya damai dan kebahagiaan yang disebabkan oleh dosa telah diganti dengan anugerah rahmat kasih Allah. Itulah yang dinyanyikan oleh para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Kedatangan Al-Masih sebagai penyelamat diberitahukan kepada gembala-gembala. Maka mereka itu pergi mencari apa yang diberitahukan kepada mereka. Akhirnya mereka menemukan Maria, Yusuf, dan bayi yang baru dilahirkan di dalam palungan. Mereka terkejut serta kagum, dan penuh rasa syukur sungguh bergembira menemukan penyelamat yang lahir dalam kesederhanaan luar biasa. Gembala-gembala itu mengatakan kepada Maria dan Yusuf apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dalam situasi itu, Maria hanya diam dan menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sesudah itu, gembala-gembala itu pulang ke rumah masing-masing untuk seperti sebelumnya menghayati hidup mereka sehari-hari. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari gembala-gembala itu? Seperti disaksikan oleh gembala-gembala, ternyata bahwa di dunia ini menemukan Tuhan sebagai penyelamat bukan berarti langsung menemukan perubahan keadaan hidup sehari-hari yang langsung serba tampak, melainkan merupakan suatu perubahan batin atau transformasi hati dari dalam. Kelahiran Yesus di Bethlehem menunjukkan kepada kita adanya suatu perbedaan atau transformasi fundamental di dalam sikap dan penghayatan hidup kita. Kenyataannya, Yesus lahir secara tersembunyi, namun akhirnya dikenal masyarakat. Yesus datang sebagai orang kecil dan sangat sederhana, namun akhirnya menjadi terkenal dan dihormati orang. Ia lahir dari dua orang yang sangat biasa dan sederhana, yaitu Maria dan Yusuf. Namun ia menjadi penyelamat segenap umat manusia. Apa kesimpulan kita? Kita dalam merayakan Hari Raya Natal, menurut Injil Lukas, kita harus makin menyadari bahwa Allah sungguh mengasihi kita manusia. Yesus puteranya rela meninggalkan keluhuran dan keagungan ilahinya dan sanggup menjadi manusia yang lemah dan berkekurangan. Dan itu dilaksanakannya untuk membebaskan umat manusia, yaitu kita semua, dari dosa kita. Saudari-saudara, murid-murid Kristus yang terkasih, dengan demikian peristiwa Natal merupakan suatu undangan agar kita sungguh rela meninggalkan pandangan dan rasa diri sebagai pribadi yang agung, berkuasa, bangga akan kemampuan-kemampuan kita. Seperti Yesus, kita harus sungguh mengasihi sesama kita, terutama mereka yang sulit hidupnya dan tak memiliki harapan. Perayaan Natal mengajak kita untuk bergembira, namun bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi lebih-lebih untuk menggembirakan hati sesama kita. Kegembiraan Natal itu bukan terutama berupa kegembiraan atau sukacita profan dan material, melainkan sukacita murni rohani, karena Yesus telah membuktikan kesungguhan atau kemurnian kasih-Nya dalam kerelaannya lahir di Bethlehem. Dan itu pun dalam kondisi yang lebih rendah daripada kondisi tempat kelahiran orang yang paling miskin. Namun justru disitulah, marilah kita bersukacita atas kasih Allah kepada kita yang tidak mengenal batas. Tuhan memberkati.